A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai ghibah atau menggunjing. Menggunjing ini dikategorikan sebagai akhlak yang tidak terpuji dan sebagai perkara yang mungkar. Menggunjing artinya membicarakan aib atau keburukan orang lain tatkala orang itu tidak ada di hadapan kita, tatkala orang itu ghaib. Di dalam terminologi agama ini disebut ghibah. Ghibah ini di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis itu dilarang dan merupakan perkara yang tercela. Dihitung sebagai dosa baik bagi yang menggunjing dan juga orang yang mendengarkan pergunjingan tersebut. Pada dasarnya menggunjing itu memiliki beberapa sebab atau faktor. Di antaranya adalah rasa iri, kemudian takabur, sombong, merasa lebih super atau lebih baik dari yang lain. Bagaimana caranya supaya kita terbebaskan daripada konsekuensi yang tidak baik daripada menggunjing ini? Maka hendaknya orang yang menggunjing itu bertaubah, menyesali atas apa-apa yang telah dilakukan, juga memohon maaf kepada orang yang telah digunjing, korban pergunjingan. Ghaibat dalam segi bahasa itu artinya tersembunyi. Di dalam istilahnya yakni seseorang ketika membicarakan keburukan orang lain sementara orang lain itu tidak ada di situ, sehingga orang itu pasti tidak ridho, tidak rela apabila keburukannya disampaikan. Ketika dia mendengar, nantinya dia akan sakit hatinya dan merasa kecewa. Aib atau keburukan ini ada dua macam. Pertama, aib secara lahiriah, seperti mungkin tuli atau terlalu tinggi orangnya atau pendek dan macam-macam. Nah, itu ketika kita bicarakan sementara dia nggak ada depan kita, itu termasuk ghibah. Mungkin juga aib itu dalam segi nasab, misalkan itu orang anaknya seorang fasik atau seorang yang begini begitu, itu termasuk ghibah juga. Boleh jadi ghibah dalam bentuk kita membicarakan keburukan orang lain secara sifatnya, seperti orang itu sombong atau orang itu riya atau pelit dan macam-macam, atau kita menggunjing soal rumahnya, soal keluarganya dan lain hal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi bersabda, apakah kalian tahu apakah ghibah itu atau menggunjing itu? Kemudian para sahabatnya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad bersabda, ghibah adalah ketika engkau menyebutkan saudaramu atau menisbatkan sesuatu kepada saudaramu yang dia tidak senang apabila dia mendengar langsung hal-hal yang kau bicarakan tentang dirinya. Kemudian para sahabat bertanya, apabila sifat yang kita bicarakan itu memang benar-benar ada pada orang tersebut, apakah itu juga termasuk keburukan? Rasul bersabda, kalau memang dia memiliki keburukan itu, maka apabila kita bicarakan keburukannya itu termasuk ghibah. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki keburukan itu, kemudian kita bicarakan, itu namanya buhtan, fitnah, buhtan, itu lebih buruk lagi. Dan menggunjing ini dari segi hukum Al-Quran dan hadis, secara akal dan ijma itu diharamkan. Dan tidak ada yang berselisih tentang keharaman menggunjing. Bahkan haramnya menggunjing ini sedemikian besarnya sehingga Al-Quran mengistilahkan dengan memakan daging saudara sendiri. Marilah kita dengarkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghibatu asaddu minaz zina. Menggunjing itu lebih dahsyat daripada zina.
lebih buruk daripada zina. Dan kenapa demikian? Karena seorang pezina, orang yang berzina, apabila dia taubat, maka insya Allah Allah mengampuni dosanya. Tetapi kalau pergunjingan, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menggunjing itu, sehingga orang yang digunjing itu memaafkan pelakunya. Jadi pada dasarnya dalam ghibah atau menggunjing ini ada hakun nas, dan menyanyiakan kehormatan seseorang di hadapan orang lain, dan akal juga tidak membenarkan perlakuan seperti ini. Akal yang sehat dan bersih maka akan menyadari kalau membicarakan orang di saat orang itu tidak ada, mengutarakan aib kekurangan-kekurangnya, itu tidak bisa dibenarkan. Lalu bagaimana hukum orang yang mendengarkan pergunjingan? Dia tidak ikut mengunjing, tetapi dia hanya mendengarkan. Maka para ulama bersepakat, orang yang mendengarkan pergunjingan dan dia tidak mencegahnya atau meninggalkan tempat pergunjingan itu, maka dia juga dihitung sebagai pelaku dosa. Jadi yang mendengar dan yang berbicara itu dua-duanya telah melakukan perbuatan yang haram. Apabila seorang mendengar pergunjingan, kalau dia tidak bisa mencegah pergunjingan tersebut dan tetap melanjutkan mendengarkannya, bahkan ikut senang, ikut merasa heran dengan pergunjingan tersebut, oh fulan ternyata demikian sifatnya, maka dia juga ikut serta dalam dosa. Namun apabila orang yang mendengarkan pergunjingan itu kemudian dia menolak dan menunjukkan rasa tidak suka, meninggalkan majelis tersebut atau tempat tersebut, maka orang ini tidak melakukan perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan seorang mukmin, lalu orang yang mendengarkan pergunjingan itu tidak menolak dan tidak membantu orang yang digunjing, maka pada hari kiamat nanti orang itu akan dijadikan hina oleh Allah SWT. Kemudian mengenai apa motivasi orang sehingga melakukan pergunjingan, itu ada bermacam-macam. Mungkin orang yang melakukan pergunjingan itu iri dengki terhadap orang yang digunjing dan tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Kemudian di saat orang itu nggak ada, dia berupaya untuk membongkar aib atau keburukan-keburukan orang itu, sehingga dengan cara ini dia bisa merendahkan atau mengecilkan orang tersebut. Bisa juga motivasinya atau sebabnya adalah kesombongan dan merasa lebih hebat daripada yang lain, sehingga dia ingin merasa lebih tinggi, lebih super daripada orang yang digunjing, dan dia tidak segan-segan mengecilkan orang lain. Bisa juga penyebab menggunjing ini adalah kemarahan atau dendam dan permusuhan, sehingga orang ini ingin merusak atau menghancurkan pribadi atau sosok seseorang. Ghaibat ini juga ada dua macam. Pertama, ghaibat yang diharamkan, menggunjing yang diharamkan, di mana apabila kita membicarakan keburukan orang lain, orang yang kita bicarakan itu dia akan kecewa. Tetapi ada juga misalkan ketika kita dizalimi sama orang, hak kita diambil sama orang. Orang ini seorang fasik, maka kita boleh mengutarakannya, saya sudah dizalimi sama si fulan. Ini bukan ghibat, karena kita ingin membela hak-hak kita. Atau juga ketika kita menggunjing orang yang fasik dan menampakkan kefasikannya itu di tengah masyarakat. Idza jaharul fasik bifiskihi fala hurmata lahu wala ghaibahu. Jadi kalau ada seseorang fasik yang menampakkan kefasikannya, maka kita tidak masalah membicarakan keburukan orang itu.
orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dan tidak lagi malu untuk menunjukkan dosa tersebut, maka ketika kita membicarakan keburukan orang itu tidak terhitung ghibah dan tidak dosa. Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan dan analogi yang beraneka ragam mengenai betapa dosanya ghibah ini, menggunjing ini, di ayat 12 surat Hujurat itu menganalogikan orang yang menggunjing itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Bagaimana kita bayangkan kalau kita memakan bangkai saudara kita, itu bisa muntah kita. Jadi begitu buruk dosa daripada menggunjing. Kemudian di ayat lain Allah memberikan warning, ancaman, wailul likulli humazatin lumazah. Ini ayat sebagai ancaman kepada orang yang suka membongkar aib atau keburukan orang lain. Kemudian di ayat lain juga ada Allah membolehkan kita menggunjing orang ketika kita dizalimi orang itu. Ini diperkecualikan. Sahabat KSM, sebetulnya masih banyak lagi yang bisa didiskusikan soal menggunjing ini, tapi insya Allah lah di sesi lain, karena waktu juga tidak mengizinkan. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.